Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Rehan Dwi Adimas. Aku merupakan mahasiswa semester 1 program studi Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang sangat seru. Penasaran apa itu? Simak video berikut. Jadi gini bang, lo pada kan kayak orang susah nih kan. Jadi kayak suka penasaran nih kayak wah jadi orang kaya tuh kayak mana ya rasanya ya. Lagi di jalan naik motor butut tahun 2010 ngelewatin rumah 3 lantai, tanah 500 meter, antena jangkung sampai ojon pak. Punya sapam pak, kepikiran gak lo rumah punya sapam? Terus lo cuma bisa penasaran gitu. Gila, apa yang kayak gini ya pencapaian tertinggi di hidup gua? Sian bang, gue juga kesian gue ngeliatnya. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Lo pada kan gablok duit ya. Orang kismin tuh emang suka penasaran bang sama hidup orang kaya. Jadi bisa ngerti gue. Makanya acara tukar nasib laku banget kan zaman dulu. Nah kebetulan gue di sini orang kaya bang. Bukan sombong nih sebelumnya, mohon maaf ya. Cuma lagi mau ngebanjirin fakta aja. Gue punya toko, sederhana sih, cuman toko mebel ya. Cabangnya juga nggak banyak sih, cuman 2 lah. Omsetnya juga cuman ya berapa sih? Udah lah nggak usah tahu lah ya. Ntar lu pada meronta-ronta. Rahasia sukses buat orang bisnis itu hindarin 3 bang. Cewek, judi, mabok. Kepincut sama salah satu ayat tuh bang, setak hidup lu ntar. Gitu-gitu aja udah belangsak doang yang ada. Makanya gue heran banget ya sama teman-teman gue nih. Udah tahu miskin, dagang lagi macet, main judol. Itu goblok. Udah sering ngebilangin gue bang, tapi emang judol tuh bikin otak kita tinggal separuh doang yang jalan, sisanya mati lampu. Bang, isi token bang. Lo gak bakalan kaya dari judol. Judol itu yang kaya bandarnya cok. Tapi temen gua ada kok beneran menang. Sekarang orangnya lagi jalan-jalan loh ke Kapadokia. Ya seral dah. Gitu bang, otak orang judol begitu. Makin sering main judol, sel-sel di otak dia makin nipis. Ntar kalau susah larinya ke temen tuh bang. Gak mau gue bantuin bodoh. Si Hendra mana dah? Tumben gak kemari. Ya, belum tahu loh. Dia lagi pulkam habis menang gede dia. Apaan judol? Lah iya bener, 25 juta cok. Ih goblok, seriusan tuh? Lah bener, dari modal depo 300 itu. Ih goblok, 300.000 jadi 25 juta. Lah bener, kata gue juga banyak yang menang cok. Oh, emang cara mainnya gimana sih? Ih, katanya orang yang main judol cuma orang goblok. Iya sih emang. Itu mah 1 dari 1.000 anjir. Hoki aja bocah bisa menang. Gue juga menang nih. Nih, barusan gue menang nih 2 juta. Lah kok gampang banget sih bre? Udahlah, ini mah mainan orang goblok, nggak usah ikut-ikut lu mah. Ya nggak apa-apa, mempelajari aktivitas orang goblok kan gak ada salahnya bre. Janganlah, jangan. Ntar lu boro-boro bisa WD, nangis di pojokan lu. WD apaan tuh? Nah, sini belajar sama Babe, sini. Oh, berarti gua depo bisa kecil ya? Ya iya, buat coba-coba dulu aja udah. Tapi ntar kalau menang duit beneran nih dapat. Ya coba aja dulu, coba. Nggak apa-apa kali ya, nyoba dikit doang, gak rugi-rugi amat kalau kalah. Yang penting kan pengendalian diri. Kalau kalah ya udah tinggal nggak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah. Jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Goblok! Apaan sih orang gila? 700.000 apaan nih? Ya itu lo menang, kocak. Jadi gue dapat 700.000 gitu. Lah bener. Gitu doang. Lah bener. Terus gue sekarang bisa main lagi terus dapat lagi. Lah bener. Kok aneh banget sih? Bentar. Kayak ada yang salah deh. Oh, depo gue kecil banget. Makanya cuma 700.000 gue dapetnya. Nah udah, paham lu. Coba dah naikin dikit, masih nggak rugi-rugi amat kok. Ih, sumpah menang lagi anjir. Ya udah gitu. Gokil, seru juga ya. Berasa bego gua, capek-capek dagang ternyata gini cari duit yang cepet. Wah, coba kalau dari kemarin nggak kolot gua. Ini begini apaan, Cok? Ya itu lu nya kalah, kocak. Oh, kalah. Kalau kalah ya udah tinggal nggak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah. Jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Tapi lossnya cuma dikit sih. Coba lagi bisa kali ya, nggak rugi-rugi amat. Kalau habis ini kalah lagi gue berhenti dah. Goblok! Apaan sih orang gila? Ini gue beneran menang segini? Wede, maksuin cok. Wah ini goblok sih. Gila bisa-bisanya cok. Pasang gede ah. Yah kalah. Jadi triknya gini boy, kalau dia masangnya kecil, lu kasih menang. Tapi kalau dia udah sange, dia pasti masang gede tuh, lu kasih kalah. Oke, terima kasih ilmunya sepuh. Ah lagi masang gede malah kalah. Tai juga nih game. Aduh, tahu gini berhenti tadi mak. Ya elah. Nah, cocok nih. Pasang gede 15 juta.
Jos. 15 juta bos. Nah itulah makanya dengerin gua lu. Wah bos emang hebat. Bos tuh bisa baca pikiran orang ya. Oke sekarang lu tahu kan mesti ngapain. Siap laksanakan. Anjing. Enggak bisa. 15 juta gua bangsat. Astaga, ini mimpi ya. Gua kalah 15 juta. Kayaknya emang harusnya gue dikit-dikit aja deh. Biar kalau kalah tuh gak sakit hati kayak gini gitu. Coba dah yang kecil-kecil aja. Tai. Game tai lo, gue kecil baru menang. Ya ampun, apa gue gede lagi ya? Minimal balik modal dah. Kalau udah begini gak mikir untung lagi gue. Pasang lagi 10 juta 25 juta. Total 25 juta. Sebulan gue dagang itu cok. Omset lagi bukan bersih. Kalau kalah ya udah tinggal gak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah. Jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Emang bener sih, harusnya dari awal jangan mulai main ya. Gara-gara judul anjir bangsat. Di sini kita perhatikan sama-sama. Orang ini udah gila. Otaknya udah mati lampu. Berikut daftar kerugian akibat kegoblokannya yang hakiki. Cabang tokonya tutup 1, barang di tokonya kosong melompong, ngutang sama temennya dengan bunga bau bangke, ngegadein motor temannya diam-diam, jual gelang emas bini, dan sekolah anaknya terancam putus. Tepuk tangan yuk untuk Andi. Bacot berisik lu bacot. Hati-hati ya, salah satu efek dari main judol itu adalah temperamen. Ingat ya teman-teman, judol itu bukan judi, tapi penipuan. Karena menang kalah kalian itu diatur. Kalau ada dari kalian yang masih main judol dan gak percaya judol itu penipuan, wah goblok banget. Anjing. Bang. Nah kalau kita perhatiin sama-sama nih teman-teman, dia ini udah stres. Hati-hati ya kalau dekat-dekat orang udah stres, biasanya bakal ada yang meninggoy. Duit dari mana duit? Gak punya sopan santun, gak punya hati. Itu 6.300.000 balikin, jangan pura-pura lupa lo. Ya bentar. Andi, Om, duitnya udah ada om. itu lepas dulu. Andi tanya baik-baik, duitnya udah. Om, buka. Bapak itu siapa? Itu Andi dia bawa pisau. Apaan sih? Masalahnya apaan? Buka, anjing. Sekarang ini Indonesia sedang darurat judi online. Dari PPATK tahun 2023 menyebutkan ada lebih dari 168 juta transaksi judi online dengan nilai sekitar 327 triliun rupiah. OJK tahun 2024 bahkan memperkirakan nilainya bisa tembus 900 triliun rupiah jika tidak dikendalikan. Lebih parahnya lagi, ratusan ribu penerima bantuan sosial ikut main dengan total deposito hampir 1 triliun rupiah. Angka ini bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah psikologis. Banyak orang kehilangan pekerjaan, keluarga, dan arah hidup karena judi online. Hal yang sama kelihatan jelas di video acuan saya. Ceritanya tentang seorang pria yang awalnya anti banget sama judi online. Ia punya usaha, hidupnya cukup stabil dan gak tertarik sama sekali sama judi online. Tapi setelah lihat temannya yang menang besar, dia mencoba sekali bermain. Dari situ semuanya berubah. Awalnya iseng, lama-lama jadi ketagihan. Cerita ini mirip banget sama kejadian kenyataan yang ada di sekitar lingkungan kita. Fenomena judi online tumbuh cepet banget. Alasannya sederhana. Akses yang mudah, promosi yang besar-besaran, dan rasa penasaran. Cuman butuh HP dan dompet digital, semua orang bisa main. Situasinya dibuat menarik, efek suaranya yang bikin nagih, dan hadiah ajaknya bikin orang susah berhenti. Pemerintah udah nutup lebih dari 1,3 juta konten judi online, tapi situs baru terus bermunculan. Masalah sebenarnya bukan di aplikasinya, tapi di manusia yang mudah tergoda sama sensasi kemenangan. Seperti di video tadi, tokoh utama yang awalnya cuma penasaran, sekali menang, dia ngerasa puas banget. Otaknya mulai mencari sensasi itu lagi. Dari situ semuanya semakin mendalam dan semakin kacau.
Fakta di lapangan juga bikin kita kaget. Tahun 2023, total transaksi judi online tembus lebih dari 327 triliun rupiah berdasarkan data dari PPATK. Tahun 2024 bahkan bisa naik sampai 900 triliun rupiah. Ada 3 juta pemain aktif di Indonesia, 17.000 rekening bank yang sudah diblokir karena transaksi judi online. Sekitar 38% masyarakat Indonesia pernah mencoba taruhan judi online. Dan 1,3 juta konten judi online sudah ditutup sejak tahun 2023. Angka-angka ini bukti bahwa judi online bukan hanya kasus 1 atau 2 orang. Ini sudah menjadi masalah nasional bagi bangsa kita. Lalu, kenapa sih orang-orang bisa kecanduan judi online? Dalam penjelasan psikologi, terdapat beberapa faktor seperti yang pertama, hadiah acak yang bikin nagih. Teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner menyebutkan bahwa kalau kita dikasih hadiah secara acak, otak pasti akan terus penasaran. Yang kedua, pikiran menipu sendiri. Pemain yang sering ngerasa, tadi hampir menang, atau habis ini pasti hoki. Ini illusion of control. Yang ketiga, pengaruh lingkungan karena banyak orang-orang atau teman-teman yang bermain judol. Yang keempat, pelarian dari stres. Ada yang main karena masalah hidup, tapi malah nambah masalah baru. Dan yang kelima, karena ada perubahan otak. Riset dari Clark tahun 2022 menunjukkan kalau dopamin di otak meningkat saat orang bermain judi online, terutama di bagian nucleus accumbens. Sementara bagian prefrontal cortex yang mengatur kontrol diri jadi semakin lemah. Efek judi online ke otak mirip seperti narkoba. Ventral striatum terlalu aktif setiap kali menang. Prefrontal cortex menurun fungsinya, bikin susah mikir panjang. Juga amigdala menjadi semakin sensitif, bikin gampang cemas dan stres. Riset dari LIM tahun 2021 menunjukkan bahwa pemain judi online rentan banget terhadap depresi dan rasa bersalah. Seperti di video tadi, tokoh mulai kehilangan fokus kerja dan bohong sama keluarga, bahkan sampai berhutang. Awalnya dia main cuma buat cari uang atau kemenangan, tapi lama-kelamaan dia main buat mengejar rasa senang yang dulu pernah dirasakan. Video ini menunjukkan satu hal penting. Kecanduan itu bisa nyerang siapa aja. Si tokoh bukan orang jahat, bukan juga orang bodoh. Dia cuma kalah sama rasa penasaran dan emosi sendiri. Itulah kenapa masalah ini bahaya banget. Solusinya nggak cukup cuma blokir situs. Orang butuh pendekatan psikologis dan spiritual. Edukasi tentang bahayanya judi online, konseling untuk orang yang sudah kecanduan, dan yang paling penting, belajar mengatur diri. Kalau seseorang sudah paham gimana cara otaknya dimanipulasi oleh sistem permainan, dia pasti akan lebih mudah untuk menolak godaannya. Kan gue butuh duit ya. Lo semua juga butuh duit. Makanya kita semua nyari duit, ya kan? Tapi kenapa? Buat ngasih nafkah, buat orang tua, buat nyambung hidup, intinya kebutuhan lah ya. Tapi pernah gak lu berpikir lu nyari duit itu karena Allah suruh lu nyari duit? Jadi gini bang, kita nyari duit itu bukan buat memenuhi kebutuhan kita, tapi karena Allah suruh kita nyari duit. Nah kita memenuhi kebutuhan kita karena Allah suruh kita memenuhi kebutuhan kita. Intinya itu selalu Allah yang jadi alasan dan tujuan kita gitu. Terus apa bedanya sama langsung nyari duit buat memenuhi kebutuhan kita? Nggak ada karena Allah gitu. Itu bakal lain tuh bang. Kita bisa nyari duit dengan cara ngerampok terus kebutuhan kita terpenuhi, selesai gitu kan. Tapi kalau kita nyari duit karena Allah, emang kita disuruh ngerampok, disuruh judi, disuruh korupsi gitu-gitu? Atau kita disuruh yang benar-benar aja gitu, yang manusiawi, yang tinggal pakai otak aja gitu? Jadi dari sini gue pengen ngasih tahu ke lo semua bang, yang penting itu bukan dapat duitnya, tapi melakukan apa yang Allah suruh. Salah satunya nyari duit. Percuma kan duit lo banyak tapi semua dari judul. Itu pun kalau dikasih menang sama anak anjing ya. Cuma pesan ini gue yakin gak bakal lo dengar kalau cara berpikir lo masih yang ini bang, bukan yang ini. Gak ada yang kaya dari judul ya bang, karena judul tuh bukan judi tapi penipuan. Jadi
Gak usah main judul ya. Jangan dicoba. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, sesungguhnya minuman keras dan judi adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Judi online bukanlah hiburan, tapi jebakan. Judi online menguras pikiran, uang, bahkan sampai hubungan. Di akhir video acuan, pembuatnya mengasih pesan yang mendalam. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Tapi kalau kamu sudah terlanjur, berhentilah sebelum semuanya benar-benar hilang. Pesan ini kuat banget, karena datang dari pengalaman nyata. Kecanduan bisa bikin hidup hancur, tapi kesadaran bisa jadi awal untuk sembuh. Saya Rehan Dwi Dimas, semoga video ini bikin kita semua lebih sadar dan berani bilang, cukup, jangan main judi online.